Om Swastiastu, selamat datang di channel Ida Resi Agung Bang Pinati. Bali sebagai pulau yang kaya dengan nilai-nilai spiritual yang tidak terlepas dari tokoh-tokoh spiritual, tokoh agama, tokoh rohaniawan yang memiliki andil menata Bali sehingga menjadi pulau yang indah dan rapi. Hari ini, kami akan membahas 3 tokoh spiritual Hindu yang sangat populer dan berperan besar dalam membentuk kebudayaan dan tradisi di Bali pada zamannya. Adapun 3 tokoh besar tersebut, yang pertama adalah Resi Markandeya. Masa sejarah Bali dapat dilihat kembali berawal dari abad ke-8 Masehi pada saat Resi Markandeya menginjakkan kakinya di Pulau Bali ini. Resi Markandeya adalah seorang pendeta Hindu Siwa Tattwa yang merupakan aliran yang diyakini oleh mayoritas masyarakat India pada saat itu, terutama di tempat asal beliau yaitu India Selatan. Seperti banyak tersurat dalam lontar atau Purana, di antaranya lontar Markandeya Purana, bahwa Sang Yogi Markandeya yang kawit hana saking Hindu melakukan perjalanan suci menuju tanah Jawa Dwipa. Beliau sempat beryoga semadi di Gunung Demulung, lalu berlanjut ke Gunung Dihyang. Kelak Gunung Dihyang dikenal dengan nama Gunung Dieng yang berlokasi di Jawa Tengah. Pada saat kedatangannya yang pertama, dengan menyeberang Segara Rupa atau Selat Bali. Setelah sampainya di Bali, perjalanan pertama beliau ke Bali yakni menuju Gunung Agung. Ida Resi Markandeya adalah pendeta yang menanam Pancadatu dan ngeruak di Giritoh Langkir, sekarang Gunung Agung Besakih, yang dulu namanya Pulau Nusa-Dawah, yang sangat keramat. Dengan ida melaksanakan ajaran Siwa Paksa, Puja Weda, dan melaksanakan niatnya dengan wali atau Banten, sehingga Pulau Nusa-Dawah ini menjadi nama Pulau Wali. Wali lama-kelamaan disebut dengan Pulau Bali. Selain itu, beliau pula yang menata sistem kemasyarakatan yang sekarang ada berupa banjar dan desa pekraman. Maka dari itu, Resi Markandeya merupakan tokoh yang sangat penting. Peninggalan beliau sekarang banyak ada di Bali, salah satunya adalah Pura Gunung Lebah di Campuan Ubud, Pura Gunung Rawung di Desa Taro, Sistem Subak, dan ada banyak lagi jasa-jasa beliau di Bali yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan pembangunan moral. Selanjutnya, yang kedua yaitu Empu Kuturan. Setelah Resi Markandeya moksa, maka selanjutnya sejalan dengan perkembangan sejarah, maka datanglah ke Bali Empu Kuturan. Empu Kuturan datang ke Bali pada abad ke-10, yakni pada masa pemerintahan Udayana. Dalam sejarahnya, pengaruh Empu Kuturan di Bali cukuplah besar. Beliau yang berasal dari Pulau Jawa, kedatangan beliau ke Bali melanjutkan dan memperkaya konsep yang telah dibangun oleh tokoh-tokoh terdahulu. Kedatangan Empu Kuturan ke Bali menambah konsep kerajaan atau Rang Tiga atau bisa disebut juga Kemulan, dan adanya Pura Kayangan 3 di setiap desa adat dan konsep pelinggih berupa Meru.
Yang paling penting, jasa Empu Kuturan adalah ketika hadirnya sekte-sekte yang hidup pada zaman sebelumnya dapat disatukan menjadi ajaran Siwa Siddhanta. Beliau juga dapat menyatukannya dengan pemujaan melalui Kayangan 3, Kayangan Jagat, Sat Kayangan, dan Sanggah Kemulan sebagaimana termuat dalam Usama Dewa. Mulai abad inilah dimasyarakatkan adanya pemujaan Trimurti di Pura Kayangan 3 dan sebagai penghormatan atas jasa beliau dibuatlah Pelinggih Menjangan Salwang. Adapun peninggalannya berupa pura besar yaitu Pura Samuan 3 di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Gianyar. Selanjutnya yang ketiga yaitu Padanda Sakti Wawurau. Beliau juga dikenal dengan panggilan Dangyang Dwijendra atau Dangyang Nirartha. Kehidupan agama Hindu mencapai zaman keemasan dengan datangnya Dangyang Nirartha atau Dangyang Dwijendra ke Bali pada abad ke-16. Beliau adalah tokoh terakhir yang datang ke Pulau Bali dari Pulau Jawa yang ikut memberi andil tentang pembangunan Bali dan ajaran Siwa. Hak dan kewajiban para bangsawan diatur, hukum dan peradilan adat atau agama ditegakkan, prasasti-prasasti yang memuat silsilah leluhur tiap-tiap soroh atau klan disusun, awik-awik desa adat pekraman dibuat, organisasi subak ditumbuh kembangkan, dan kegiatan keagamaan ditingkatkan. Selain itu, beliau juga mendorong penciptaan karya-karya sastra yang bermutu tinggi dalam bentuk tulisan lontar, kidung atau kekawin, dan selain itu beliau juga melanjutkan dan memperkaya lagi dengan sebuah konsep Padma, sehingga kita mengenal bangunan Pelinggih Padmasana. Kedatangan beliau dari Pulau Jawa ke Pulau Bali membawa misi menegakkan ajaran Hindu di pulau yang kecil ini, dengan menata kehidupan orang Bali yang belum ditata oleh pendahulunya. Jadi ketika tokoh inilah Resi Markandeya dari India Selatan melalui Pulau Jawa lalu ke Bali, serta Empu Kuturan dan Dangyang Nirartha dari Pulau Jawa yang datang untuk menata Bali dengan sangat apik dan rapi, sehingga ajaran agama Hindu Bali bisa bertahan dan kuat sampai sekarang. Sekian dari video ini, semoga semeton sami mendapatkan manfaatnya. Om Santi 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 Om. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tombol lonceng untuk mendukung YouTube channel ini. Terima kasih.